الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita bisa hadir di masjid rumah Allah yang sama-sama kita banggakan ini. Salam dan salam selalu kita memohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan kepada beliau kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, topik khutbah kita kali ini berkenaan dengan tiga golongan manusia yang hatinya tidak lekat dengan masjid. Atau lebih tegasnya, tiga golongan orang Islam yang hatinya tidak lekat dengan masjid. Kaum muslimin berbahagia, para jamaah umat yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak kita semua saya tidak percaya punya komitmen, punya kesadaran melaksanakan perintah Allah demi persiapan kita menghadapi hari akhirat kelak. Saya juga yakin dan percaya kita melaksanakan salat 5 kali sehari semalam di masjid di tempat tinggal kita masing-masing. Tapi mari kita amati secara cermat. Apa itu? Kenapa orang-orang yang datang rutin salat 5 kali sehari semalam di masjid tempat kita tinggal barangkali, terutama yang kita tahu, orangnya itu saja terus menerus. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jumlah saf yang berisi di masjid-masjid kita saya kira rata-rata sama. Paling banyak 1 saf. Kalau lebih banyak mungkin lebih sedikit 1 saf. Baik untuk jamaah laki-laki ataupun jamaah perempuan. Saya kira fenomena ini sama. Terus sepanjang tahun, sepanjang bulan seperti itu. Padahal di mana-mana masjid kita terus dibangun, diperbesar, diperindah. Tapi yang nyatanya rutin datang ke masjid kita 5 kali sehari semalam, tidak pernah pun tiap hari 5 kali sehari semalam. Saya yakin percaya dengan fakta-fakta itu. Lalu kapan masjid kita penuh? Saya yakin juga ada percaya faktanya benar. Kapan? Minggu pertama dan minggu kedua bulan Ramadan. Di mana-mana masjid kita full minggu pertama, minggu kedua bulan Ramadan. Bahkan banyak pengurus berseluruh. Kalau bisa kita bangun masjid kita lebih lebar menyambut bulan puasa ini. Tapi apa faktanya yang lain? Sesudah minggu ketiga, minggu keempat, mulai kurang lagi. Bahkan minggu keempat sudah seperti hari-hari biasa.
Inilah saya kira di mana-mana kita saksikan kenyataan-kenyataan yang seperti ini. Lalu kapan masjid kita ramai? Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat karena seluruh Muslim laki-laki wajib ikut sholat Jumat. Iya. Lalu kapan masjid kita ramai lagi? Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan kalau di lapangan penuh, orang-orang yang barangkali tidak pernah kita ketemu di hari raya. Kamu sini berbahagia. Saya mengajak kita semua sambil mempertanyakan, kok begini? Lalu kita pertanyakan juga, untuk apa masjid kita bangun lebih besar, lebih luas, lebih indah? Kalau sehari-harinya terisi seperti itu. Lalu apa jawabannya kamu sini berbagi? Dari hasil kajian, setidaknya memang ada 3 golongan orang yang mengaku Muslim, tapi orang-orang ini jelas tidak lekat hatinya dengan masjid. Karena tidak lekat hatinya dengan masjid, itulah sebabnya mereka merasa tidak terpanggil untuk rutin datang 5 kali sehari semalam, apalagi untuk berjamaah di masjid. Siapa mereka? Ada 3 golongan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kamu sini berbahagia para jamaah yang memuliakan Allah. Ada orang yang kita sebut sekarang Islamnya Islam KTP. Dalam KTP-nya Islam, tapi hatinya tidak terpanggil sedikit pun untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Kalau tidak percaya, lihatlah sekarang di depan kita ada jalan raya. Pasti saudara-saudara kita itu bukan musafir. Sebagian besar penduduk mukim, penduduk tetap di kota Padang. Tapi kenapa hari ini Jumat mereka tidak berhenti untuk sementara melaksanakan sholat Jumat? Di mana-mana di pelosok kota ada. Fakta ini kita temukan. Alasannya apa? Yang jelas hati mereka tidak terpanggil, hidayah mereka tidak dapat untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka merasa tidak rugi sedikit pun untuk tidak melaksanakan salat. Maka mereka ini sama dengan orang Arab Badui. Mereka mengaku amanah, kami sudah beriman. Tapi Allah memutuskan qul aslamna. Yang benar katakan kami sudah Muslim. Apa buktinya Muslim? Nanti begitu mereka menikah, baca syahadat, berwudu dulu. Itu buktinya. Di KTP mereka ada nama agama Islam. Tapi dalam praktik sehari-hari mereka tidak melakukan apa-apa. Lihat pula saudara kita yang hobi berburu. Sabtu Minggu di mana-mana tempat kita memanggul anjing depan belakang. Coba bayangkan apakah mereka salah atau tidak. Anjing dipanggul baik-baik, makanannya disuapkan. Apakah mereka salah? Saya membayangkan dan saya memperhatikan jelas bagaimana mungkin mereka tidak salat. Anjing najis tidak akan mungkin. Sampai sekarang saudara-saudara kita yang hobi rutin untuk berbagi luar biasa. Dan ini tradisi berumur kita. Inilah golongan pertama. Dan ini banyak orang. Dan ini pula yang membuat ramai yang puasa saat minggu pertama, minggu kedua. Mereka datang. Lalu golongan kedua, siapa? Golongan kedua agak lebih meningkat. Yaitu orang-orang yang memang mengaku beriman, mengaku Muslim, rutin salat, rutin puasa, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka justru jauh lebih mengutamakan urusan dunia ketimbang mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Kalau mereka orang kantoran, pejabat atau staf, kalaupun azan sudah bergema, mereka lagi rapat terus, tuntaskan dulu. Mereka bikin laporan, siapkan laporan dulu, baru salat. Salat bagi mereka bukan hal yang utama.
bukan yang pertama. Kalau ada di antara mereka yang jadi pedagang, apa alasan mereka tidak sholat? Oh, pembeli lagi ramai, nanti aja sholat kan bisa nanti. Dan itu kebiasaan terus menerus. Lalu ada lagi apa? Ibu-ibu di rumah sibuk memasak, azan terdengar mereka terus masak. Sudah kesiangan sholat zuhur, merasa tidak apa-apa, merasa tidak rugi sholat telat. Maka bagi orang ini kaum muslimin berbahagia, yang utama itu apa? Dunia. Baru kemudian sholat menjadi hal yang nomor 2, sekunder. Tapi anehnya apa? Kalaupun mereka menunaikan salat, Allah gambarkan mereka dalam Al-Quran surat An-Nisa. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Orang-orang yang nomor 2 ini Allah kategorikan sebagai orang munafik. Lalu bagaimana orang munafik itu? Allah jelaskan, innal munafiqin, orang-orang munafik itu yukhadi'una, berupaya menipu Allah. Bagaimana mereka menipu Allah? Seolah-olah mereka adalah orang baik, orang taat. Tapi Allah tegaskan bahwa khadi'un, mereka lah yang justru melakukan penipuan terhadap diri mereka sendiri. Lalu bagaimana bentuk penipuan mereka? Wa idza qamu ila shalah, bila mereka mencoba tersadar untuk penuh salat, qamu kusala, mereka tunaikan salat itu apa adanya, seadanya, bahan terakhir selesai. Lalu apa lagi ciri dari orang yang salat? Yura'unan nas. Yang penting bagi mereka apa? Mereka tunaikan salat nampak bagi orang, ria. Lalu di akhir salat mereka katakan lah selesai dengan wajib, lah tabayahun. Salat bagi mereka menjadi beban yang harus bayar, bukan karena kesadaran, bukan karena butuh, bukan karena mengharap ridha Allah, tapi terpaksa. Lalu Allah sebutkan juga cirinya lagi, wala yadhkuruna Allah illa qalil. Mereka tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Tidak tahan mereka dulu lama-lama berzikir. Kenapa? Ingat pekerjaan, ingat kesibukan. Ini golongan yang begitu. Lalu yang ketiga apa? Ini lebih unik lagi. Yang ketiga itu adalah orang yang dalam beragama, berislam, angin-anginan. Apa angin-anginan itu? Yaitu kalau rezeki mereka murah, urusan lancar, semua anak-anak mereka sukses, mereka rajin dan taat beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau mereka menghadapi masalah, ada masalah yang rumit, yang ruwet, mereka tidak lagi taat beribadah kepada Allah. Zikir mereka seadanya, salat yang selama ini sudah rutin, sudah mulai mereka tinggalkan dulu. Tapi ada pula yang sebaliknya. Apa itu? Ini angin-anginan kita dulu. Ada orang rajin beribadah kepada Allah, banyak zikirnya. Ketika sedang menghadapi masalah yang rumit, yang ruwet, yang pelik, yang sudah lama dirasakan, zikirnya Allah lagi panjang pada saat menghadapi masalah. Tapi ketika hidup ini sudah tenang, rezeki murah, masalah sudah tuntas, ada solusi, mereka lupa. Kalau selama ini mereka sudah nampakkan rajin dan taat, mereka lagi membelakang kepada Allah. Inilah yang Allah sebut dalam surat Al-Hajj ayat 11. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi. Di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harfi, di pinggir-pinggir saja. Dan itu yang saya silahkan di tepi-tepi saja, angin-anginan. Idza asabal khair itma'anna bihi.
Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, hatinya tenang, ibadahnya rajin. Tapi sebaliknya, bila dia menghadapi kesulitan, dia menjauh lagi dari Allah. Kaum muslimin berbahagia, inilah 3 golongan manusia yang dalam kehidupan mereka sehari-hari hatinya tidak akan pernah bisa lekat dengan masjid. Orang-orang ini jangan pernah dia akan kita temukan rutin 5 kali saya semalam di masjid. Tidak. Dan inilah yang membuat sepi masjid kita di mana-mana. Masjid kita sepi karena apa? 3 golongan orang-orang ini hatinya terjauh dari masjid. Karena itu kaum muslimin berbahagia, mari kita melakukan muhasabah, introspeksi. Bisa jadi ada di antara kita yang selama ini tergolong kepada salah satu di antara 3 golongan orang yang hatinya tidak lekat dengan masjid. Saya menghimbau dapat kecuali baik saya sendiri pun baik hati. Mari kita dari sekarang berupaya memperbaiki. Kenapa? Jalan keselamatan itu hanya satu. Yang dicintai Allah adalah orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan kesadaran. Kita sembah Allah, kita rajin sholat, bukan karena kita terpaksa, bukan karena kita membayar hutang, tapi semestinya itu kita sadari sebagai kebutuhan kita. Bukankah kita yang butuh dengan Allah? Bukankah kita yang butuh dengan rahmat Allah? Bukankah kita yang butuh dengan pertolongan Allah? Bukankah kita yang butuh dengan kemudahan dari Allah? Itu semua hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dari hati sanubarinya bahwa mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Landasan satu-satunya adalah karena memang kita yang merasa butuh dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan dan hidayah untuk terus memperbaiki diri. Dan insya Allah dengan itu, kalau kita berubah dan semakin memperbaiki diri, masjid kita di mana-mana akan semakin ramai dan semakin meriah. Kenapa? Mestinya masjid kita itu sehari-hari penuh. Tapi betapa sedihnya kita di satu komplek rumah penduduknya ramai, tapi yang rutin ada di masjid hanya segelintir saja. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada 3 golongan orang yang hatinya terjauh dari masjid ini. Aku lihat hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.